Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 B, C, D, E, SMPN 3 Ciamplas. Welcome to English class. Ini adalah minggu ke-6 namun masih sesi kelima. Karena pada minggu kelima kita libur pada hari Kamis. Ibu melihat kami dari rumah, jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang memang bukan seharusnya. Sama seperti kalian belajar di rumah, ibu pun mengajar dari rumah. Slide berikutnya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai must sama must not. Ingat ya, bacanya bukan must not, tapi must dan must not. Ini sebetulnya bukan video. Ini adalah semacam cara ibu mengobrol dengan kalian. Kan tidak ketemu ya selama berbulan-bulan. Ini caranya. Mau disebut video, enggak juga nggak apa-apa. Oke, slide berikutnya. Apa itu must? Must itu kalau kita cari di kamus bahasa Inggris artinya adalah harus. Yang namanya harus berarti sifatnya adalah wajib. Nah, must itu dipakai kalau apa? Kalau ada suatu kewajiban yang harus dilakukan. Jadi, wajib dilakukan. Bila nggak dilakukan, akan ada resiko eksternal maupun internal. Ya, seperti itu. Kita lihat dulu penggunaan must dalam kalimat. Must. Yang pertama, gambar masker. We must wear a mask before we meet people. Kita harus memakai masker sebelum kita bertemu orang-orang. Ya, ada must di situ. Kita harus, kalau nggak pakai masker ada resiko kepada diri kita, entah mungkin tertular, entah mungkin kena debu dan sebagainya. Yang kedua, gambar buku. Student must study at home during school closing. Siswa-siswa harus belajar di rumah selama penutupan sekolah. Ini kewajiban atau keharusan. Kalau dilanggar keharusan ini maka akan ada resiko. Seperti itu, yaitu penggunaan must. Yang ketiga, must yang gambar orang sedang sholat. A Muslim must pray 5 times a day. Seorang muslim harus sholat 5 kali sehari. Apa risikonya kalau dilanggar? Tentu saja akan berdosa. Tadi kita sudah bahas mengenai must. Lanjut ke must not. Kalau must artinya harus, kalau must not bukan tidak harus, tapi apa? Tidak boleh. Nah, yang tadi mah kewajiban, kalau must not adalah larangan. Oke, next slide. Penggunaan must not dalam kalimat. We must not go to school during COVID-19 pandemic. Kita nggak boleh pergi ke sekolah selama pandemi COVID-19. Gambar kedua, ada gambar BABI ya. Ibu nggak tega bilangnya, kalian aja yang bilang. Muslim must not eat pork. Orang Muslim, orang Islam tidak boleh memakan daging BABI. Oke, yang ketiga itu gambar perempuan ya. We must not hurt women. Kita nggak boleh melukai wanita. Itulah larangan makan BABI, larangan melukai wanita atau menyakiti wanita, dan larangan untuk ke sekolah selama COVID-19 pandemic. Oke? Nah, langsung masuk ke tugas. Pokoknya kalau kalian nemu yang merah-merah itu udah masuk tugas. Assignment 1. Tugas 1, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tentu saja kalian tulis di kertas, tulis nama kelas dan mapel, tulis tulisan ini lewat 3 baris atau 2 baris, lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tugas 1 ya, tugas 2-nya apa? Set. Ini tugas 2-nya. Sama seperti yang pertama, tulis di kertas, tulis nama kelas dan mapel, lewat 3 baris ya. Tulis lewat 3 baris, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, semua tugas ini kalian kumpulkan ke sekolah, jangan pakai seragam ke sekolahnya. Simpan di dus kotak pengumpulan tugas bahasa Inggris. Di mana dusnya, Bu? Ini tanyakan ke Bu Septi atau Pak Dadan atau guru piket pada hari itu. Ya jangan bingung. Oke? Terakhir. Nah, ini apa ini? Hati yang retak. Hati yang hancur berkeping-keping. Oke, ya, hati yang hancur. Penggunaan must not dalam gambar ini dan penggunaan must dalam gambar ini bisa diaplikasikan. Contohnya kita lihat. We must not be sad too long. Kita nggak boleh sedih terlalu lama kalau kita hatinya hancur. Yang sebelah kanan, we must move on. Kita harus terus bergerak atau pindah ya, seperti itu. Jadi ini adalah contoh penggunaan must dan must. Ya, sekian ya, nggak akan lama-lama. Bisa kalian skip video, ini cuma sebentar. Silakan kalau belum paham diputar ulang saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.